Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustan dari kelas 02. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi, kognisi, dan metakognisi. Yang pertama yaitu inteligensi. Ciri-ciri inteligensi itu tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Yang kedua yaitu kognisi. Kognisi, ciri-ciri kognisi yaitu mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan melibatkan dalam keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar dalam kelas. Yang ketiga yaitu metakognisi. Ciri-ciri metakognisi yang pertama yaitu kesadaran diri. Orang yang memiliki metakognisi yang baik memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana mereka berpikir dan memahami kekuatan serta kelemahan mereka dalam memproses informasi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu pemantauan diri. Mereka mampu memantau proses berpikir mereka saat belajar, termasuk kesadaran terhadap pemahaman mereka dalam materi dan apakah strategi pembelajaran yang mereka gunakan itu efektif. Ciri-ciri yang ketiga yaitu penyesuaian strategi. Individu dengan metakognisi yang baik dapat menilai kapan strategi pembelajaran tertentu tidak efektif dan dapat menyesuaikan pendapatan mereka dalam mencapai pemahaman yang lebih baik. Ciri-ciri yang keempat yaitu refleksi. Mereka cenderung melakukan refleksi diri terhadap proses belajar mereka, mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari, dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan pemahaman di masa depan. Ciri-ciri yang kelima yaitu kemampuan mengelola waktu. Metakognisi juga mencakup kemampuan untuk mengelola waktu dengan efisien, termasuk menentukan seberapa lama fokus pada suatu tugas dan kapan perlu istirahat. Ciri-ciri yang keenam yaitu kesadaran akan strategi. Individu tersebut mengenali berbagai strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam memilih strategi yang paling sesuai dengan tugas atau materi tertentu. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, tetapi mereka mencari cara untuk mengatasi tantangan dan pengembangan strategi baru jika diperlukan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor inteligensi, kognisi, dan metakognisi. Yang pertama yaitu inteligensi. Faktor inteligensi yang pertama yaitu faktor lingkungan. Mengonsumsi makanan dengan nilai gizi yang baik merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang cukup penting. Selain makanan bergizi, faktor lingkungan dapat mempengaruhi inteligensi, ialah rangsangan dan emosional kognitif yang berasal dari lingkungan. Bahkan beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa inteligensi seseorang dapat menurun dikarenakan tidak adanya stimulasi khusus pada kehidupan pertama yang dialami oleh seorang individu. Faktor kedua yaitu stabilitas, inteligensi, dan IQ. Kecerdasan tidak sama dengan IQ. Kecerdasan ialah suatu konsep umum di mana individu memiliki kemampuan tertentu, sedangkan IQ ialah hasil dari sebuah tes kecerdasan tertentu. Stabilitas kecerdasan mengacu pada sebuah konsep umum mengenai keterampilan yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang pun sangat dipengaruhi oleh perkembangan diri otak secara organik. Faktor yang ketiga yaitu kematangan seseorang. Faktor ketiga yang mempengaruhi inteligensi seseorang ialah pertumbuhan atau kematangannya. Hal ini dikarenakan kecerdasan atau inteligensi yang dimiliki oleh seseorang memiliki sifat tidak statis atau tidak tetap. Selanjutnya yaitu kognisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognisi yaitu yang pertama faktor hereditas atau keturunan. Diungkapkan bahwa staf inteligensi seorang anak sudah ditentukan sejak anak tersebut dilahirkan. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan di mana tempat ia berada. Faktor ketiga yaitu kematangan. Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan bahwa telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Faktor keempat yaitu pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri anak yang mempengaruhi perkembangan inteligensinya. Faktor kelima yaitu minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan, sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Faktor ketiga yaitu metakognisi. Berbagai faktor mempengaruhi metakognisi yang mempengaruhi kesadaran tentang proses pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan. Faktornya yaitu yang pertama faktor internal. Faktor ini mencakup memori siswa pada pembelajaran yang dikuasainya dan kemampuan untuk menjelaskan apa yang diketahui dari masalah. Faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini mencakup lingkungan belajar, sumber daya, dan dukungan yang
yang diberikan oleh pengajar dan institusi pendidikan dalam penelitian yang mengkaji pengaruh faktor terhadap metakognisi peneliti menggunakan metode deskriptif dan mengevaluasi level kemampuan metakognisi siswa dan pemecahan masalah matematika.